Kemarin saya udah siapkan sampai malam tentang di bawah sayap kasih karunia sebagaimana yang kita bicarakan waktu atau saya sudah siapkan dari minggu lalu. Tapi ketika saya siapkan sudah selesai, saya rasa ada sesuatu yang kurang pas. Ada sesuatu yang kurang pas, akhirnya saya buat ulang. Jadi, dan saya buat ulang, saya merasa saya tahu bahwa inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Dan makanya diganti sedikit dan dengan judulnya lihat apa yang kita lihat, ya. Jadi intinya adalah melihat sebagai manusia baru. Bapak Ibu, manusia adalah, terutama pria ya, adalah makhluk yang selalu visual, yaitu selalu berfokus pada apa yang dilihat, ya. Nah, kita akan mencoba suatu tes, ya. Anda yang udah tahu, jangan bilang hari ini, tetapi ini yang belum tahu, coba Anda melihat, gitu, ini gambar apa, ataupun ada apa yang di dalam. Anda ngelihat apa? Ada yang mau jawab? Silakan, Anda hadir di sini. Apa ini? Anda ngelihat apa? Kotak-kotak. Anda yang ngelihat lagi? Apa yang Anda lihat? Ngelihat apa? Anda ngelihat kotak di sini? Lihat, ada yang ngelihat lain selain kotak? Hah? Ada yang bulat, ada yang kotak, ada yang ngelihat bulat di sini? Nah, kalau Anda yang ngelihat kotak, saya tahu bahwa Anda adalah orang-orang yang dibesarkan di kotak. Kalau Anda yang ngelihat bulat, bisa ngelihat bulat, artinya orang itu sering keluar kota. Iya. Nah, ini dia. Ada bulatnya. Ya. Kadang kita nggak lihat. Tetapi ketika Anda ngelihat ada persepsi bulat, maka Anda ketika ngelihat di sini, Anda udah ngelihat, oh iya ada bulat loh di sini. Benar nggak? Ya. Sebelumnya kita nggak lihat. Benar? Ini sepertinya hanya sekedar kayak permainan, tetapi bukan. Tapi inilah manusia. Apa yang kita lihat, itu kadang tidak sesungguhnya adalah gambaran dari yang menyeluruh. Dan apa yang kita lihat sangat dipengaruhi dari lingkungan. Sebab itulah, kenapa Anda ngelihat kotak? Sebagian besar di sini kita ngelihat kotak. Kenapa? Karena Anda dibesarkan di kota. Kota penuh dengan kotak-kotak. Setiap hari Anda melihat, tanpa Anda sadari, mata Anda menerima informasi semua yang kotak. Bangunan ini, tiang ini kotak. Gedung semua juga bersifat kotak. Anda ngelihat TV, kotak semua. Kalau Anda di kota, adalah Anda lebih banyak melihat hal-hal yang berbentuk kotak. Tetapi ketika Anda pergi ke alam, Anda kalau tanya kepada orang-orang yang biasanya di pegunungan, yang sering ke hutan, yang suka alam, mereka akan sering lebih melihat pada bulat, lingkaran. Karena setiap hari yang mereka lihat dan mereka sukai adalah alam. Dan ketika Anda ngelihat alam, coba Anda ngelihat di sini, ini alam loh. Ketika ngelihat alam, Anda nggak ngelihat kepada ke depan. Kalau lihat Anda ke gunung, lebih melihat, wow, melihat secara jauh atau melihat ke atas. Seperti ini. Kalau melihat ke atas, Anda selalu akan melihat kepada lingkaran, sebab bumi adalah bulatan. Benar? Benar nggak? Nah, tanpa kita sadari, apa yang sering kita masukkan, apa yang sering mengelilingi kita, lingkungan kita, mempengaruhi cara kita berpikir. Cara kita berpikir akan menentukan apa yang kita lihat, Bapak Ibu. Ini menjadi sesuatu yang buat saya, wow, luar biasa. Dan menarik sekali. Menarik ini, saudara-saudari, ketika saya melihat, bahkan ada hal-hal saya begini, bahwa sesungguhnya di dalam kehidupan kita ada dua realitas. Dan saya mau katakan begini, ini bukan membandingkan kotak dan lingkaran. Itu saya hanya pakai suatu contoh ataupun model, karena manusia itu gampang mengingat kalau ada sesuatu yang bisa dia visualisasi. Apa yang Anda dengar di sini mungkin sering Anda dengar juga firman-firmannya. Tetapi saya mau bantu, Roh Kudus Tuhan mau bantu kita supaya kita ingat, kita sadar, dan kita melihat kedahsyatan Tuhan. Nah,
Realitas di dalam kehidupan kita selalu ada dua, diwakili oleh kotak dan lingkaran. Nah, apa maknanya? Saudara-saudari, kalau kita melihat, yang kita bisa lihat di sini adalah begini. Anda ngelihat kalau kotak-kotak itu biasanya, ya, tadi kita pinggirin ini. Oh, sorry. Ini, ya. Kalau Anda ke alam, apa yang Anda dengar? Burung, ketenangan. Kalau Anda di tengah kota, klakson, suara berisik, kita nggak sadar karena kita udah terbiasa. Kalau orang desa, orang di pedalaman, misalkan di Papua, dibawa ke Jakarta, dia nggak akan tahan. Bukan nggak tahan dengan cuacanya. Mereka juga bisa menghadapi panas. Mereka nggak tahan suaranya, kebisingannya. Nah, ini juga yang memperlihatkan saudara-saudari bahwa, ini dia, kotak adalah selalu memperlihatkan ataupun gambaran daripada kebisingan suara di dunia. Karena kotak banyak di kota. Ini supaya Anda ingat aja, ini bukan suatu artinya absolute truth, bukan. Absolute truth adalah firman. Tetapi buat membantu kita menyadari bahwa dalam kehidupan kita, sering kita lebih dengar kebisingan dunia. Sedangkan lingkaran adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Lalu apa lagi yang kita bisa pelajari dari situ? Ketika bentuk kotak, tadi, ya, ini lagi, kembali lagi. Ini Anda akan melihat kotak selalu ada ujung yang lancip. Ada kerucut, sidang, segala. Ya. Dengan kata lain, selain kebisingan adalah bentuknya. Tanpa kita sadari, ketika kita melihat kotak terus, ini sudah menjadi suatu diselidiki oleh ilmu neuroscience, gitu ya, bahwa ketika kita terus melihat kotak, anak-anak dilatih melihat semua kotak, maka mereka akan selalu melihat pada sesuatu sudut keterbatasan. Tetapi ketika anak-anak yang dilatih biasa dengan alam, mereka lebih melihat kepada sesuatu itu adalah tidak ada batasnya. Ketika Anda melihat pada pemandangan di alam, di pegunungan, di alam yang indah, wow, Anda ngelihat sepanjang mata ngelihat itu tampaknya nggak ada batasnya. Tetapi kalau Anda di kota, Anda ngelihat di sini, itu gedung ini, gedung ini, gedung ini, gedung ini, sebenarnya kan? Nah, ini seperti itu. Nah, kadang kita nggak sadar bahwa itu mempengaruhi pola kita. Lalu kemudian persepsinya, kotak itu sepertinya adalah membatasi kita. Benar? Gedung-gedung tinggi itu membatasi kita. Anda tinggal di rumah, bentuknya kotak. Penjara adalah kotak. Kita anggap itu kebenaran. Enggak. Kalau Anda singkirkan kotak, maka Anda akan melihat bahwa nggak ada keterbatasan di mana kita ada. Jadi sesungguhnya kotak itu adalah mewakili ilusi keterbatasan. Tetapi lingkaran adalah paradigma kemungkinan. Dan ini hanya beberapa aja ya. Lalu kemudian apalagi maknanya kotak itu? Anda ngelihat tinggal di kota, tingkat stres di kota lebih tinggi daripada orang-orang yang ada di pedalaman, di desa. Karena kota itu, ataupun kotak, juga membuat kita cemas dan kadang melihat jalan buntu. Tetapi kalau kita pada paradigma lingkaran, kita akan melihat kedamaian dan jalan keluar. Jadi dengan kata lain, saya mau mengatakan begini. Di dalam kehidupan kita, selalu ada kita melihat dua realitas. Satu realitas dunia, satu realitas Tuhan. Realitas dunia ini menariknya diwakili oleh pola kotak. Realitas Tuhan diwakili oleh lingkaran. Pernikahan adalah inisiatif dari Tuhan. Maka cincin kawin bentuknya bulan. Bulan dan bintang adalah ciptaan Tuhan. Maka bulan dan bintang bentuknya bulan. Planet-planet adalah ciptaan Tuhan.
maka planet-planet bentuknya bulat. Gedung-gedung tinggi rumah Anda adalah ciptaan manusia, maka bentuknya adalah kotak. Anda ciptaan Tuhan bukan? Kenapa Anda nggak kotak? Kenapa Anda nggak bulat? Sebagian besar di tubuh Anda adalah bulat. Lubang hidung Anda bulat, mata Anda bulat, ya, telinga Anda, lubang telinga bulat. Bagian yang paling penting di tubuh kita, kepala kita adalah bulat. Bukan topi, malah kepala kita bulat. Mobil bentuknya kotak, tapi ada nggak bulat? Ada. Bagian yang penting di mobil yang menggerakkan, yang mengarahkan, setir dan ban adalah bulat. Bagian yang paling penting di tubuh kita itu bulat. Jadi Anda bisa ngelihat ini ada sesuatu sepertinya coincidence kayak bisa buat. Enggak. Tuhan mendesain seperti itu, saudara. Sebab itulah kita mulai bisa menarik gambaran bahwa bagaimana masyarakat kota, jemaat di kota sering terjebak di dalam kotak. Kita sering terjebak di dalam kotak. Kotak itu lambang, maksudnya apa sih? Nah, saudara-saudari, kalau kita lihat dalam 2 Timotius 2 ayat 4, ini manusia di akhir zaman. Dulu, Anda tahu zaman Yesus nggak ada gedung-gedung tinggi, benar? Ya, nggak ada gedung-gedung tinggi. Jadi belum. Jadi sekarang di akhir zaman ini gedung tinggi lebih banyak. Ada di mana-mana. Kita kadang-kadang senang tinggal di tempat tinggi karena bisa melihat. Tetapi yang kita lihat sesungguhnya bukan yang menarik itu kotak. Tetapi ketika kita melihat dari gedung tinggi, kita senang melihat dari atas karena kita melihat sesungguhnya yang kita lihat adalah bukan horizon, tetapi agak ada lingkaran. Karena bumi ini adalah bulat. Jadi kalau Anda melihat semakin jauh, Anda akan melihat lingkaran. Pelangi, lingkaran. Oke ya? Jadi kotak ini, kalau 2 Timotius pada akhir zaman dikatakan manusia akan mencintai dirinya. Ketika Anda bikin kotak, artinya ini daerah saya, ini daerah kamu. Itulah menunjukkan ego. Lalu dikatakan menjadi hamba uang. Kita selalu punya kotak uang. Kalau sekarang bentuknya buku tabungan Anda. Ya? Anda pergi ke bank, ada safe deposit box. Bentuknya kotak. Ya, makanya lah kotak itu, kotak uang segala, di belakang juga ada tempat persembahan, kotak uang, bentuknya kotak. Ya. Nah, jadi mereka akan membual dan menyombongkan diri. Kotak mana yang paling bagus? Kita akan melihat hal tersebut. Lalu kemudian tidak tahu berterima kasih. Dan begini loh, saudara-saudari. Jadi tidak memberikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak mengekang diri, garang, tidak suka baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu. Ini kita kadang di kotak, tetapi kita merasa lebih hebat dari yang lain, lebih tahu. Kita datang ke ibadah, kadang kita merasa lebih tahu daripada pengkhotbahnya. Mungkin Anda lebih tahu, tetapi kotak ini merasa adalah pengetahuan, harus yang diisi. Sedangkan dari Tuhan adalah apa yang dialirkan. Apa yang memberikan firman. Siapa yang menyampaikan firman? Mungkin Anda lebih tahu, tetapi dia mengalirkan. Ingat, beberapa saat yang lalu kita melihat kerajaan Allah tentang mengalirkan. Bukan tentang apa yang saya tahu. Tahu itu akan memenuhi isi kotak Anda. Lalu Anda melihat sendiri, kotak-kotak di kota besar itu terdiri dari steel. Bangunan-bangunan steel, jadi Anda melihat ada keriuhan, berisik, beradu, berisik, saudara-saudari. Jadi ini, lihat, kadang kita nggak sadar bahwa kita terjebak di dalam dunia kota. Kenapa? Karena dunia saat ini, hari-hari ini, kita mungkin, saya nggak gini loh, saya nggak cinta diri. Kadang kita nggak sadar bahwa itu sesungguhnya sudah dimasukkan pola pikirnya. Pola pikirnya.
Banyak sekali efek daripada ini. Saya nggak ribut sampai ke sini, tetapi lihat saudara, kotak juga bicara penjara, bicara kompetisi, siapa yang paling riuh bisi, terus kotak-kotak juga selalu menghalangi Anda untuk melihat lebih. Benar ya? Dan intinya adalah kotak ini adalah selalu mau memperlihatkan masalah di dunia ini. Kotak-kotak itu membuat Anda sadar akan masalah di dunia ini. Oleh sebab itulah Tuhan mau kita melangkah ke alam terbuka. Alam terbuka yang tadi saya katakan, ciptaan Tuhan, matahari, bulan, pelangi, cincin menikah Anda juga bulat. Tadi saya katakan, sesuatu yang dari Tuhan selalu Tuhan mau arahkan kepada lingkaran. Karena lingkaran bulat itu nggak pernah putus. Dia selalu nyambung, nggak pernah habis. Ciptaan Tuhan itu matahari dari terbit dari pagi, besoknya muncul lagi. Selalu berputar, nggak pernah habis. Perputaran, walaupun eklips artinya nggak terlalu bulat, tetapi peredaran planet-planet selalu bentuknya lingkaran. Segala sesuatu yang dari Tuhan diajarkan untuk lingkaran. Siklus dalam ekosistem juga ada lingkaran ekosistem, melingkar ya. Nah, lingkaran ini adalah berbicara tentang bagaimana kita terhubung dengan Tuhan lewat alam dan nature. Roma katakan begini, Roma 1 ayat 20, saya pakai bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan, semenjak Allah menciptakan dunia, Dia ciptakan matahari, bulan, ya saudari, semua. Apalagi Dia kasih pelangi pada zaman Nuh, Bahtera Nuh, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasa yang abadi, sudah dapat dipahami oleh manusia melalui semua yang telah diciptakannya. Alam adalah ciptaan Tuhan. Semesta adalah ciptaan Tuhan. Kota, gedung-gedung adalah ciptaan manusia. Kalau kita justru dikatakan mau melihat sifat dan kuasa Tuhan, lihatlah alam ciptaannya. Kadang kita melihat kepada apa yang diperbuat orang, kadang kita melihat kemampuan kita, sehingga akhirnya kita terjebak pada melihat kotak, yaitu ujung-ujungnya masalah yang datang dari dunia. Saudara-saudari, ini yang Tuhan nggak mau kita sadari. Bukannya artinya nggak ada kotak, tetapi selalu ada bulatan lingkaran yang mewakili adalah kehadiran surgawi. Kehadiran surgawi selalu membawa solusi. Kehadiran surgawi selalu membawa kuasa. Yang mau disampaikan begini, saudara-saudari. Tadi Anda ngelihat gambar kotak. Tetapi di gambar kotak itu tetap ada lingkaran. Kita tetap ada di dunia ini. Kita tetap mengalami masalah. Kita tetap mengalami segala pergumulan, tetapi selalu ada lingkaran. Selalu ada kehadiran Tuhan yang membawa solusi dan juga selalu membawa kuasa Tuhan. Inilah yang Tuhan mau menyadarkan kita. Kita nggak terlalu lama-lama hari ini, biar Roh Kudus mengalir. Nah, saudara, kita bisa melihat beberapa tokoh yang melihat lingkaran daripada kotak. Suatu ketika Elisa diserang kotanya. Samaria saat itu ditinggal. Diserang oleh pasukan Aram. Dikepung dengan begitu ribuan prajurit yang siap dengan pedang dan tombak. Lalu kemudian budaknya datang, celaka tuanku. Kita diserang. Kita kalah jumlah. Kita nggak ada apa-apanya. Lalu kemudian, ya lihat, bujang Elia melihat kotak, yaitu manusia dengan baju perang. Baju perang pun bentuknya pada akhirnya kotak. Dia melihat, dia panik karena dia melihat kotak ancaman. Kotak keterbatasan diri dia. Tetapi Elisa melihat bahwa ada lingkaran, ada bulatan. Yang dia katakan, Elisa melihat gunung itu penuh lingkaran, yaitu kereta berapi. Kereta berapinya juga dengan roda. Dan kemudian juga dengan pasukan Allah di sekitar situ. Saya percaya pasukan Allah, dia nggak perlu bawa tombak segala.
Cukup dia melakukan sesuatu tanpa tombak, tanpa senjata manusia. Dia menghalau musuh, saudara. Bahkan kita tahu bahwa suatu saat mereka dibutakan. Caranya lah, dibutakan mereka nggak ngelihat. Tiba-tiba mereka ada di tempat orang Israel. Saudara-saudari, kadang kita melihat kotak daripada melihat lingkaran. Tadi saya katakan bahwa di setiap kotak selalu ada lingkaran. Di setiap serangan iblis selalu ada pertolongan Tuhan. Lalu kemudian, ada lagi nggak? Ada. Yosua, Kaleb, ketika mereka mengintai tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Orang-orang 10 pengintai melihat kotak, yaitu ini kota ini berbenteng tinggi, raksasanya bukan bulat lagi, jadi udah kayak tiang kotak-kotak. Tetapi Yosua melihat lingkaran, Yosua Kaleb melihat lingkaran janji Tuhan tidak akan terputus, janji Tuhan pasti digenapi. Janji Tuhan, lingkaran lambang kesetiaan. Ketika Tuhan janji gak akan datangkan lagi air bah kepada Nuh, dia bikin lingkaran pelangi. Karena lingkaran ini mengingatkan akan kesetiaan Tuhan untuk keep His promise, untuk menjaga janjinya, saudari. Lihat, ketika janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita sepertinya belum terjadi, jangan melihat kotak. Jangan melihat, nggak mungkin lah, ada terlalu besar bentengnya. Tapi kita nggak lihat, dia yang menjanjikan setia dan nggak pernah gagal. Ada lagi, ada Daud dan Goliat. Daud dengan Goliat di 1 Samuel 17. Ketika orang Israel, Raja Saul dengan prajuritnya yang udah perkasa begitu, mereka melihat kotak. Mereka melihat kotak raksasa yang ada di depan dia. Mereka melihat baju daripada tameng, baju helm daripada si Goliat ini terbuat dari baja besi yang nggak bisa ditembus. Tetapi Daud bisa menang melawan Goliat karena dia melihat di tengah lingkaran, di tengah kotak, ada lingkaran. Dia melihat ada kuasa Allah yang lingkaran yang melingkupi dia. Ada kuasa Tuhan yang melingkupi dia yang jauh lebih besar daripada setiap masalah yang bisa kita hadapi. Ada lagi nggak yang lain dalam perjanjian baru? Ada. Paulus, ketika ditangkap di penjara, dia dikurung di dalam kotak, saudari. Dia nggak melihat bahwa kalau kita manusia ngelihat orang-orang di sekitar ngelihat, ya Paulus engkau udah terbatas, nggak bisa ada di tempat lain, dibatasin. Tetapi Paulus di setengah kotak penjara itu, dia melihat lingkaran. Dia melihat kehadiran Tuhan, kehadiran Roh Kudus yang tak terbatas, yang membuat dia kreatif, bisa menulis. Sehingga kalau di kotak, dia hanya ada satu tempat. Kalau dia keluar dari kotak hanya ada satu tempat. Tetapi justru ketika dia melihat lingkaran, tulisannya bisa dibaca di mana-mana. Kalau di kotak, kalau dia doang mengandalkan dia, keluar dari kotaknya, keluar dari penjara, menentukan dia, maka dia hanya bisa di satu tempat, di satu masa. Tetapi ketika dia melihat lingkaran, maka tulisannya itu mengatasi masa. Sampai sekarang, setelah hampir 2000 tahun, tulisannya masih kita baca. Dia masih hadir di tengah kita. Saudara-saudari, ketika kita melihat kotak terus di dalam kehidupan kita, ketika kita nggak sadari bahwa dunia terus tanpa kita sadari memasukkan pola-pola pikir lewat apa yang Anda lihat, itu akan membuat kita sih beribadah, tapi kita memungkiri kuasanya. Karena kita nggak pernah lihat lingkaran. 2 Timotius 3 katakan gitu. Mereka sepertinya beribadah, tetapi memungkiri kuasanya. Kita pikir orang lain. Kita nggak sadar, musuh yang licik ini sedang melakukannya kepada kita. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang selalu menyediakan. Oleh sebab itulah dia yang Tuhan juga yang suruh kita untuk menyampaikan, mendengarkan kebenaran ini. Oleh itu Anda harus tahu tadi ya,
bahwa apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat, tergantung di mana Anda berada. Tadi kalau Anda di kota, Anda akan melihat kotak terus. Anda di desa, Anda di tempat alam, Anda nggak akan melihat kotak lagi. Yang Anda melihat lebih banyak bulatan. Jadi artinya apa? Lingkungan Anda menentukan persepsi, cara Anda melihat. Apa yang sering kita lihat, itu yang membentuk pola pikir. Sebab itulah ada hal yang harus kita mulai latih. Dan apa yang saya mau sampaikan di sini sebenarnya simple dan sering kita sampaikan. Tetapi dengan cara yang Roh Kudus berikan, saya percaya ini akan meresap, menyadari bahwa Anda sudah dikelilingi oleh lingkaran Tuhan. Tapi kadang kita nggak mau. Kadang kita nggak sadar. Selalu ada utusan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Tapi kadang kita yang ngelihatnya kotak. Masalahku lebih besar. Penyakitku berat. Orang-orang yang jahat sama aku lebih banyak. Orang-orang yang melukai aku lebih lagi nggak habis-habisnya daripada bulatan itu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, ada 4 hal. Secara cepat aja. Nanti Anda bisa, ini umum, ya. Anda boleh nanti lihat itu. Pertama, Anda harus keluarkan dari kotak ini. Bukannya diri Anda, tapi hati Anda dan saya. Kita keluarkan hati kita sehari dari kotak. Bukannya ya, karena dari hati kita terpancar kehidupan. Hati kita inilah. Caranya bagaimana? Kotak ini biasanya bising dengan berita dunia. Kita mulai. Anda mau nggak? Mulai kadang keluar dari kebisingan berita-berita dunia. Kita lebih senang, kita sering dengar, apalagi sekeliling kita, oh dolar naik, perang terus berlangsung, kita terus dan akhirnya terfokus pada berita itu. Ah, itu kebisingan kotak. Kalau Anda ada di dalam kotak, maka gemaknya akan lebih kuat. Benar? Kenapa kita pakai karpet untuk merendam gemak? Kenapa? Karena ini bentuknya kotak. Kalau kita bentuknya lingkaran, enggak. Tetapi kotak itu akan menggema. Berita-berita, medsos, bukan arti nggak boleh, tetapi kadang kita harus mulai menyingkirkan diri dan melihat Tuhan. Sebab itu, inilah. Karena kebisingan ini akan mencemaskan kita. Lalu kemudian sesudah itu, saudari, adalah kita masuk ke alam terbuka. Kita sediakan waktu khusus untuk mengalami hadirat Tuhan. Memang Tuhan hadir, karena firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi kitanya yang nggak sadar. Ketika kita berusaha untuk masuk ke alam terbuka ini, atau kita melakukan melangkah, ini bukan untuk mengundang Tuhan, tetapi untuk menyadarkan kita bahwa Dia hadir. Amin. Jadi bukan, oh ya kita masuk hadirat Tuhan, kita harus menyembah, memuji supaya Tuhan hadir. Bukan, Tuhan sudah hadir, kitanya yang nggak sadar. Karena kebisingan, kesibukan, kita sibuk masak, kita sibuk kerja, kita sibuk A, B, C, planning, kita sibuk nonton doang dengan berita dunia. Akhirnya kita bilang, saya sudah tahu. Pengetahuan adalah kotak. Itu akan memenuhi Anda. Ketika kita menjadi sombong, nggak pernah mau belajar, Anda sedang terjebak di dalam kotak. Gereja, kebenaran firman Tuhan, bukannya pengetahuan, tapi aliran. Ketika aliran harus dilepaskan pada waktu yang tepat, pada arah yang tepat. Pengetahuan semua orang boleh tahu. Oleh sebab itulah, saya nggak heran. Tadi malam Tuhan ubah, karena bukan tentang apa yang saya tahu, tetapi apa yang Tuhan mau alirkan. Karena ketika Tuhan mau alirkan, Dia akan alirkan di waktu yang tepat. Mungkin hal yang simple seperti ini Anda sudah tahu, tetapi waktu yang tepat, jumlah yang tepat, saat yang tepat. Oke? Lalu ketika Anda masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyadari kehadirat Tuhan, nah Anda mulai membiasakan diri, latih melihat dengan mata rohani. Yang hanya bisa membuka mata rohani kita adalah Roh Kudus. Ketika bujang Elisa nggak melihat
kehadiran Tuhan. Elisa berdoa, Tuhan celikan matanya. Lalu baru dia melihat pasukan Allah yang mengelilingi sekeliling gunung tersebut. Saudara, mari di tengah krisis, di tengah kebuntuan masalah, minta Roh Kudus supaya kita melihat apa? Melihat kehadirannya, melihat pertolongannya. Sehingga yang penting kita tenang dulu, yakin dulu. Kadang nggak langsung, dapat hikmat nggak langsung, tapi ketenangan. Kita minta, celikan, buka mata aku, supaya aku bisa melihat siapa yang bisa aku share. Kadang-kadang begitu. Kita nggak sembarangan. Siapa yang aku bisa minta tolong, minta nasihat. Kadang-kadang kita terlalu sombong, karena kita merasa tahu. Ingat ya, ketika Anda merasa tahu, Anda sedang mengembangkan kota. Karena pengetahuan, Tuhan bilang jangan makan buah pengetahuan yang baik dan buruk. Ini dia. Ketika pengetahuan itu hanya memenuhi kotak-kotak pengetahuan kita. Tetapi ketika kita melihat pada aliran, Tuhan, siapa yang kau alirkan untuk memberi nasihat kepadaku? Kadang orangnya biasa. Kata-katanya biasa, tetapi dia yang Tuhan pakai untuk mengalirkan nasihat buat Anda. Makanya di dalam kerajaan Allah, kerendahan hati itu dibutuhkan. Tetapi nggak semua orang Anda minta nasihat. Enggak, minta Tuhan celikan. Siapa yang Tuhan pakai untuk mengalirkan nasihat itu? Siapa yang Tuhan pakai untuk memperkatakan firman yang dari Tuhan? Ada begitu banyak, Anda mungkin hafal di dalam kepengetahuan Anda, pikiran Anda tentang ayat-ayat firman. Benar? Tetapi minta celikan. Apa yang Tuhan mau alirkan? Firman yang mana? Kalau nggak, kita akan masuk ke dalam kotak kebingungan. Ini ada ayat ini ada ayat ini. Akhirnya kita petik doang ayatnya. Karena itu membuat kita kayaknya, senang. Saudara, aliran. Kemana Tuhan mau mengalirkan supaya ada kehidupan? Siapa yang Tuhan pakai untuk memperkatakan? Mungkin bukan saya. Mungkin orang lain. Mungkin anak Anda. Mungkin istri Anda, suami Anda, saudara Anda. Tetapi butuh kerendahan hati untuk melihat lingkaran. Sebab itu minta celingkan Tuhan. Gugurkan kesombonganku. Gugurkan kebodohanku. Yang ini sering kita nggak sadari. Dan saya mau menyampaikan, ini adalah sesuatu yang dari Tuhan sampaikan. Anda mungkin sudah tahu, tetapi saya tahu bahwa Tuhan menyampaikan pada saat yang tepat. Lalu kemudian ketika Anda mulai, hati Anda jaga supaya jangan masuk berita-berita yang dari dunia terus. Lalu sediakan untuk menyadari kehadiran Tuhan, berdoa aja sama Tuhan. Latih, minta celikan mata rohani kita, ya, yaitu di mana Tuhan mau mengalirkan, siapa yang Tuhan alirkan. Lalu kemudian lingkungan menentukan Anda. Anda mulai bukan sekedar bangun, berada di komunitas yang memiliki perspektif sama, yaitu perspektif lingkaran yang melihat ketidakterbatasan Tuhan kita. Firman Tuhan katakan pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Lingkungan Anda sangat mempengaruhi. Saya begitu heran, kadang-kadang, kemarin kita ngomong sama Bayan Kong, ya, Bayan Kong, saya mau nanya, tiba-tiba muncul, ingat nih, gitu ya. Ini kenapa pakai Alfonso, Renaldi Alfonso, Ryan Alfonso, bapaknya Kim Hyun Kong. Dari mana tuh Alfonso-nya? Saudara kita nanya, kenapa ya sekarang gereja-gereja di kota pada nggak mau carousel, nggak mau komsel? Anda tahu di desa mereka semangat. Saya ada teman-teman, jadi kita di Sinode ada teman-teman yang di desa pelayanannya. Itu kadang-kadang jalan berapa kilo dan tengah malam yang gelap, tapi ramai terus komselnya, ramai terus. Karena tanpa kita sadari, saya baru ngelihat kita hidup dengan kotak-kotak dunia, kotak-kotak metropolitan, sehingga akhirnya kita nggak sadar. Kita lebih masuk di dalam kotak. Karena di kotak itulah
kita bisa nyaman. Tetapi Tuhan menarik kita pada bulatan, lingkaran orang-orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Saya bukannya, ayo dong, enggak. Saya mau menyadarkan dan membuat Anda melihat betapa kita butuh persekutuan orang percaya. Anda sibuk dengan pekerjaan, usaha Anda terus, itu masalah kotak. Bukannya nggak ada. Ada. Tetapi ketika kita kotak terus, kita nggak sadar. Segala sesuatu yang kita punya adalah pengetahuan. Dan pengetahuan tidak mengerjakan sesuatu yang dari Tuhan. Hikmat ilahilah yang memberikan sesuatu dari Tuhan. Hikmat bukan sekedar pengetahuan, tetapi melepaskan pada waktu yang tepat. Memperkatakan dengan cara yang tepat. Menggunakan alat yang tepat. Jadi manusianya, orangnya juga tepat. Kadang kita sampaikan sama, tapi orang yang menyampaikan berbeda. Nah, si A, kalau sampaikan kepada orang tersebut terima si A. Kalau si B, enggak. Anda marah, kau usah marah. Karena memang Tuhan mengalirkan pakai dia. It's okay. Oke ya? Jadi jangan baperan. Jadi mari kita mulai, intinya adalah bangun komunitas, beradalah di tengah lingkaran orang-orang yang punya pola pikir melihat kehadiran Tuhan. Nah, akhirnya Anda tadi sudah melihat ini bentuk lainnya dari tadi. Anda melihat kotak-kotak, tetapi di tengah kotak ataupun di antara kotak selalu ada lingkaran. Jadi dengan kata lain, kita bukan mendinai, bukannya menyangkal ada kotak, ada masalah dunia, ada kebutuhan dunia. Tetapi di tengah masalah, di tengah kebutuhan dunia, selalu ada lingkaran. Ini bicara apa sih? Lingkaran adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Sebab itu salah satu saya mau katakan, supaya ini adalah sesuatu yang Tuhan sampaikan. Anda mungkin sudah tahu, tapi saya berdoa supaya timingnya adalah tepat dan perkataannya juga tepat buat Anda. Satu, ketika Anda melihat kotak dan selalu ada bulatan, ini menunjukkan Tuhan selalu hadir di tengah kehidupan kita di dunia ini. Dan ketika dia hadir, saudari, Anda akan mengalami bahwa kalau dunia selalu melihat pada kotak-kotak, Anda ada di sini merasa sendiri, ngadapin masalah, ngadapin kebutuhan, nangis sendiri, ngadapi tekanan, nangis sendiri. Dunia akan membuat Anda seperti terkotak, tersekat dalam kesendirian, kesepian. Tetapi ketika Anda melihat di dalam kesendirian Anda, orang lain mungkin memang nggak ngerti pergumulan kita. Orang lain nggak ngalamin yang kita alami. Tetapi di situ tetap ada bulatan, yaitu kehadiran Tuhan, penyertaannya. Oleh sebab itu, apa yang Tuhan mau ngomong adalah ketika Anda melihat kotak, Anda merasa sendirian, Anda merasa nggak ada orang di pihak Anda. Mulailah berfokus kepada Tuhan. Jangan biasakan melihat kesedihan kita, kegalauan kita. Mulai biasakan melihat Dia yang hadir bersama saya. Karena seringkali dunia metropolitan kota selalu membuat orang terisolasi. Di Jepang dengan begitu maju, waktu saya ke sono ngelihat dari atas semua gedung. Orang sekarang tinggal di apartemen, kotak-kotak, tidak seperti di desa. Tidak ada hubungan satu sama lain. Yang ada ribut parkir, ya kan? Ribut berisik. Benar kan? Kotak bikin berisik. Parkirnya, terus berisiknya. Kalau di desa, tetangga dekat, kadang-kadang kunci rumahnya atau nggak dikunci rumahnya. Tetangganya bisa langsung datang, masuk, ambil makanan langsung. Marah, nggak marah. Saudara-saudari, ini yang kadang kita nggak sadari. Masyarakat kota membuat kita lonely, sendiri. Tapi ketika Anda terus melihat itu, Anda sedang dibohongin. Latihlah melihat lingkaran. Tuhan ada loh. Dia pasti ada, dia ngomong, kalau dia nggak kirim orang, dia ada Roh Kudus bersama saya. Jadi saya nggak usah
khawatir, nggak usah takut, saudara. Amin. Lalu ketika Anda ngelihat kotak di sini, kotak bicara tentang apa? Keterbatasan, masalah. Tetapi selalu ada lingkaran. Yang Tuhan mau sampaikan, alirkan ini pada momen ini adalah bahwa ketika Anda ngelihat lingkaran, lihatlah. Itu Tuhan yang melakukan hal-hal yang ajaib. Karena bagi Dia tidak ada yang mustahil. Benar? Kita sering mengalami ini kotak-kotak, kumpulan kotak. Kita sering menyimpan kotak-kotak masalah. Nih, satu masalah belum selesai. Udah datang lagi. Nggak ngantri lagi. Ya. Langsung bertumpuk, nyusun. Kalau ngantri kan memanjang, saudara. Ini kadang masalah datang. Itu bertumpuk. Belum beres, udah datang lagi. Tetapi ketika masalah datang bertumpuk, kotak-kotak membuat Anda melihat kepada masalah, yang membuat Anda merasa frustasi, buntu, tapi selalu ada lingkaran. Mungkin tersembunyi, tetapi lingkaran itu adalah kehadiran Tuhan yang membawa kuasa mujizatnya. Ingat itu. Jadi, jangan melihat sekedar masalahnya susah ya, sukarnya, kebutuhannya terlalu besar, mustahil. Mulailah melihat lingkaran. Mungkin it's hard, tetapi lama-lama Anda tetap biasa melihat lingkaran, Anda tetap terbiasa, akhirnya Anda sudah terbiasa melihat kebesaran Tuhan. Amin. Yang membuat kita nggak bisa melihat Tuhan adalah karena kita mengizinkan suara dunia. Mana janji Tuhan nggak terjadi sama kamu? Mana orang lain dijawab, kamu enggak? Itu membuat kamu merasa sendirian, orang lain kamu enggak, kamu merasa dibedakan, masuk kotak. Dunia memperkatakan itu, lalu kita melihat, iya ya. Saudara, sekalipun belum terjadi pada Anda dan saya, Tuhan hadir. Dia mau memberikan sesuatu yang kita nggak tahu, tetapi Dia hadir memberikan sesuatu dengan kekuatan dan kuasa Dia. Amin. Lalu, ketiga yang Tuhan mau sampaikan tentang kotak ini adalah begini, saudara. Mungkin yang Anda melihat hanya pada gema. Kotak itu menggema. Gemanya apa? Kecemasan, hal-hal yang buruk, keadaan yang buruk. Ya. Lalu masa depannya bagaimana nih? Apalagi ekonomi makin kacau, Indonesia gelap, listrik bakal mati. Anda tahu listrik akan mati bergilir ya, gitu ya. Karena ya saya nggak tahu kenapa gitu. Lalu kita mulai pikir, aduh bagaimana nih ya? Saya mesti tumpuk makanan, mau tumpuk makanan nggak punya duit. Jadi bagaimana gitu? Waduh bagaimana jadi keadaan susah. Wah ini kerja nih nggak bisa, mau pindah nggak dapat nih. Bagaimana nih? Usaha juga makin mandek. Semua orang usahanya pada lesu nih. Bagaimana nih? Nah ketika kita selalu melihat kotak, maka kita selalu terpuruk dan hilang harapan. Tetapi ingatlah, ada bulatan itu buat saya adalah gema firman Tuhan. Di tengah gema suara kecemasan, keadaan-keadaan buruk, selalu ada bulatan gema suara firman yang memberikan harapan yang pasti. Sebab itu Tuhan mengundang Anda dan saya hari ini, perkataannya, daripada Anda fokus di tengah keputusasaan pada keadaan, akan selalu ada pengharapan. Itu yang Tuhan mau, saudara, kepada kita. Banyak lagi yang lain, banyak, tetapi itu yang Tuhan mau berikan kepada kita. Itulah yang Tuhan mau alirkan kepada kita. Hari ini, mari keluar dari kota dan masuklah kepada lingkaran Allah. Anda melihat ketika orang-orang kudus, ya, ketika Petrus, Yohanes, Yakobus naik ke Gunung Kudus bersama Tuhan Yesus, lalu muncul Elia dan Musa. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus bersinar. Saya percaya bersinar itu lingkaran sinar kemuliaan. Yang dalam istilahnya halo. Ya, itu semua lingkaran. Itu lambang kehadiran Tuhan, saudari. Sebab itulah kita harus melihat bahwa Dia dalam keadaan kotak kehidupan Anda apapun juga yang dari dunia ini, selalu ada Tuhan
yang sanggup melakukan dan menjawab lebih daripada apa kita pikirkan dan doakan. Seperti kuasanya yang hadir dan bekerja di dalam kita. Amin. Saya boleh minta musik menyiapkan diri? Juga WL. Saudara-saudari, apa yang disampaikan hari ini nggak akan jadi berarti kalau kita melihat sekedar knowledge, pengetahuan. Oh, saya sudah dengar, saya sudah tahu. Tapi akan menjadi berarti ketika kita tahu ini yang dialirkan Tuhan. 3 hal yang Anda harus ingat. Tuhan selalu hadir di tengah kotak pergumulan kita, di tengah kotak kesendirian kita. Sebab itu fokuslah untuk melihat Tuhan dan bukan daripada sekedar melihat manusia ataupun diri kita. Lalu tidak ada yang mustahil. Di tengah hal-hal yang kita bilang, gue nggak tahu bagaimana solusinya, bagaimana bisa beres ini, bagaimana bisa sembuh. Anda mulai melihat lingkaran mujizat Tuhan. Ketika Anda juga melihat bahwa, waduh, berita semua adalah menakutkan, mulailah mendengar gema lingkaran firman Tuhan yang membangkitkan harapan kita. Amin. Yuk saya undang kita bangkit berdiri, saudari. Tadi kita mulai awal bahwa nggak akan ada berarti kalau kita nggak ada hadirat Tuhan. Dan ketika ada hadirat Tuhan, lagu ini katakan, trouble vanished, masalah hilang, lenyap, beres. Dan hati kita are mended, dipulihkan. Biar kita tenang. Biar kita alami. Kita mengalami dan kita sadari ada hadirat Roh Kudus di hidup kita. Biar dia bekerja. Biar dia menyampaikan kepada Anda dan saya perkataan yang tepat, di waktu yang tepat. Haleluya.